Guru yang paling kamu senangi siapa? Per orang ya. Saya senang gurunya si Anu. Kenapa kamu senang dia? Silakan. Guru yang paling kamu senangi siapa? Menurut saya sih Pak, guru yang paling saya senangi itu ada beberapa sih Pak, nggak cuma satu lah Paling itu gitu. kan satu. Mungkin kalau paling yang disuka itu hmm, Boleh dua, boleh dua. Kalau payah. mungkin yang pertama mungkin ada Bu Lailan, guru Bu matematika Lela lanjut. Isnaini. Iya Bu Lailan Isnaini itu kalau menurut saya suka gitu sama ibu itu karena ibu itu bisa memposisikan cara belajarnya Pak. Dia bisa memposisikan dengan siswanya karena siswanya masih tahu lah gitu. Ibaratnya ibu tuh tahu, oh orang ini umur segini tuh hobinya kayak mana, terus cara belajar yang mereka suka itu kayak mana. Ibu itu kayak selalu ngajarnya itu ekspresi mulai dari perasaannya tuh kami bisa menerimanya gitu Pak. Kayak istilahnya jadinya kayak sebaya, pelajaran tersebaya gitu. Terus yang kedua mungkin ada Bu Febrianti, guru bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Ibu itu juga salah satu guru favorit saya dikarenakan saya juga suka cara mengajarnya. Terus ibarat saya memandang ibu itu tuh kayak maaf katanya istilah katanya itu kayak saudara Pak. Ibu itu kayak lembut lah gitu istilah ngajarnya. Kayak juga nyaman gitu di saya. Di kawan kelas saya juga rata-rata senang dengan ibu itu. Iya. Mungkin Salsa? Dua-duanya mahasiswa saya itu. Oh, Karena saya sekelas sama Radit, Pak. Jadi saya juga salah satu guru favorit saya itu Bu Febri. Febri. Karena Bu Febri itu memang asik gitu, Pak. Dia bisa memposisikan juga gimana ya? Saatnya lagi jenuh nih, Pak. Lagi jenuh sekali. Tiba-tiba ibu itu kayak ice breaking gitu-gitu ngajak. Kayak kadang challenge tentang pelajaran nanti didapat reward gitu-gitu, Pak. Jadi kami pun di kelas ya seneng, Pak. Dia masuk kayak assalamualaikum, waalaikumsalam, sama-sama seneng lah kan Pak. Terus satu lagi Bu Fadila, guru fisika. Guru fisika ya. Nah, ibu itu sama kayak Bu Lailan, dia bisa menempatkan gitu Pak, dia tentang cerita tentang remaja, kayak pasti kalian kayak gini-gini ya gitu-gitu. Jadi rasa saya kayak senang aja sama dua guru itu. Kamu siapa? Nah, kalau saya kan baru 1 tahun nih saya di sini, baru kelas Naik. 10. Nah, saya belum terlalu mengenal karakter guru yang lain, masih beberapa aja. Kalau untuk sekarang saya masih Bu Leli guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kalau ibu itu ngajarnya enak, chill sama murid, bisa menyesuaikan lah, sama kayak Bu Lailan tadi. Lebih enak lah pokoknya kalau sama ibu itu, lebih sering ketawa. Kalau lagi belajar kadang bercanda gitu. Satu lagi Bu Tum. Olahraga. Kalau Bu Tum waktunya bercanda. Kalau lagi lebih ke tegas. Tegas. Jadi kalau enak lah pokoknya. Jadi awak kadang lebih mengerti. Kalau lagi tegas ya tegas, kalau lagi bercanda ya bercanda. Seru. Dia sayang sama sekolah ini karena dia tamatan sini. Dari pertama sekolah ini masih kurang suasananya dia sudah dan dia orang yang berjuang untuk hidupnya. Kamu boleh tanya nanti gimana dia sekolah dulu. Lagi kalau lagi Butum lagi cerita masa lalunya, Iya kan? lebih seru lagi. Karena kalau lagi masuk ke kelas kan sharing masa lalunya. Jadi awak terinspirasi dari ceritanya. Bagus nih ceritanya, bisa diambil positifnya. Terus gini, selama kamu sekolah ya nggak mesti di sini gurunya ya. Selama SD, SMP, SMA gitu. Yang nggak kamu sukai guru seperti apa tapi nggak nama. Yang nggak kamu sukai guru seperti apa kalau ngajar dari SD, SMP, SMA terserah. Yang nggak disukai seperti apa tapi nggak pakai nama. Silakan. Bagi saya Pak, pada SMP, kalau SD karena guru-guru kampung jadi kayak udah kenal gitu. Jadi ya biasa aja gitu kan Pak. Tapi kalau SMP ada salah satu guru seperti dia kayak menjatuhkan.
menjatuhkannya seperti ini Pak, pekerjaan orang tua. Oh, Nah, seperti itu. Kalau dibilang Pak, namanya masih anak-anak labil, ya. pasti sakit hati dong Pak. Yang tua pun sakit hati. Iya, seperti itu. Saya pun Apalagi sakit hati. apalagi seperti kami Sama kan, gaji rendah. seperti kayak, iya namanya orang tua kamu tukang cuci. Oh, Sedangkan gitu-gitu Pak. Jadi pasti kan itu bisa kena mental sih Pak. ya. Kami masih pelajar, tapi kami digitukan, apalagi dia mengajar. Jadi pasti murid-murid ya juga benci sama si guru ini. Salsa kayak gitu Pak. Salsa nggak suka sama guru yang menjelek-jelekkan pekerjaan orang tua atau merendahkan diri kita Hmm. sendiri. Gitu sih, Pak. Kalau pas ngajar apa yang nggak disukai? Guru seperti apa? Galaknya tentu. Enggak sih, lebih ke kayak jangan kayak harus diturutin belajar terus. Kayak langsung jenuh gitu. Kalau namanya kita jenuh atau kita capek kan nggak masuk. Jadi rasa salsa kayak santai aja, belajar ya santai gitu. Sebelum dia masuk udah pikir kita kan pasti gini nanti. Iya. Ada yang lain silakan. Yang selama sekolah lah SD SMP. Mungkin kalau selama sekolah dari sifat guru saya nggak ada ya Kak, nggak ada ya Pak mungkin yang saya nggak suka. Cuman kalau dari cara belajar itu saya sering temui guru yang masuk langsung menjelaskan. Itu bagi saya boring Pak. Bosen. Nggak ini dulu ya. Kita Iya, mesti mungkin masuk paling salam dia selamat pagi atau assalamualaikum gitu kan. Masuk langsung buka halaman sekian-sekian kayak nggak ada relaxnya gitu istilahnya, tak basa-basi dikit gitu kan Pak. Itu masa penjajahan Iya, Jepang. iya Pak. Kayak istilah belajar dipaksa gitu, dipaksa terus untuk belajar itu bosen, menurut saya bosen sih Pak. Karena apalagi dia menjelaskan tuh terus menerus keadaan situasi kelas itu gimana pun dia terus menjelaskan aja. Istilahnya dia mungkin dalam hatinya yang penting saya udah menjelaskan gitu. Kalau mereka dengar atau nggak dengar itu resiko mereka gitu. Itu bosen sih Pak. Karena pasti kan istilahnya saya nggak dengeri, apalagi teman-teman saya yang ada yang mendengeri cuman fokusnya terganggu gitu. Jadi istilahnya kan kalau misalnya situasi kelas itu udah tenang menjelaskan jadi semua fokus gitu sama ibu guru itu. Cuman terkadang banyak sekali yang kayak gitu Pak. Mau kadang kelasnya ada kejadian apapun ya tetap menjelaskan aja gitu kadang. Belum bising, kadang ada banyak yang lagi tidur-tiduran di meja gitu. Tetap menjelaskan aja. Kadang juga heran gitu kok bisa, kok tenang gitu menjelaskan. Kok nggak marah dia? Iya Pak. Oke. Kamu ada yang mau diceritakan? Enggak. Udah Terus terwakilkan. gini, oke. Gini. Kita kan diskusi hari ini. Gimana kesan kamu? Saya ajak cerita gitu. Untuk dari saya sih Pak, kesan saya senang gitu Pak. Menurut saya dengan mungkin kami di wawancara seperti ini, beberapa perasaan yang selama ini kami simpan mungkin Iya. untuk diluapkan tuh keluar gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngomong sama gurunya langsung pasti kan tahulah mungkin guru siapa nak gurunya pasti gitu. Mungkin kalau seperti ini kan kita mewakilkan dengan dari karakteristiknya saja Iya. gitu. Mungkin kayak dari cara mengajarnya gimana gitu. Dari perasaan atau unek-unek dalam hati tuh keluar lah Pak sedikit demi sedikit gitu. Mungkin ya nggak semua lah harus kita keluarkan. Tapi istilahnya mungkin dari lingkungan sekolah ini tentang sekolah itu udah hampir tercerita lah di sini tadi tuh Pak. Kamu? Menurut saya sih Pak, saya senang juga dan lebih terbuka. Nah, lebih terbukanya itu bisa menceritakan unek-unek walaupun enggak semua, tapi kan bisa menceritakan situasi maupun perasaan-perasaan yang dipendam dulu-dulu gitu Pak. Jadi saya bilang kamu karena kita kan nggak kenalan. Nanti kalau kenalan jadi payah gitu. Kalau saya sama sih seperti Kak Radit, Kak Salsa. Jadi perasaan-perasaan yang selama ini dipendam terluapkan, Iya, iya. lebih terbuka. Jadi enak gitu ngomongnya.